Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat taqwa kepada kita semua. Sehingga sampai saat ini kita masih berkumpul bersama-sama sholat berjamaah Isya dan dilanjutkan dengan sholat berjamaah tarawih. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah merubah dari zaman kegelapan menjadi terang benderang dan menjadi panutan kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, jamaah sekalian, dengan judul kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa hadzal kitabu anzalna mubarakan fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Surat Al-An'am ayat 155. Dan Al-Quran itu adalah kitab yang kami turunkan, yang diberkati. Maka itulah dia dan makan itulah dia akan bertakwalah agar kamu diberi rahmat. Dalam surat Al-An'am ayat 150 ini Allah menegaskan bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan Allah dengan penuh berkah dan kebaikan. Ayat ini memerintahkan umat Islam untuk mengikuti, mengamalkan petunjuk Al-Quran dan bertakwa kepada Allah agar memperoleh rahmat, keselamatan dan kebahagiaan dunia maupun akhirat. Al-Quran sebagai kitab yang diberkahi adalah sumber segala ilmu, kebaikan, hikmah dan manfaat yang diturunkan Allah. Perintah mengikuti Al-Quran, ittiba, umat manusia diminta untuk mentaati perintah dan menjauhi larangan yang tercantum di dalam Al-Quran. Di dalam surat Al-Isra ayat 9 Allah mengatakan, sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang sangat besar. Dalam surat Al-Isra ayat 9 ini Allah menegaskan bahwa Al-Quran adalah petunjuk menuju jalan yang paling lurus, yaitu Islam, dan memberi kabar gembira tentang pahala besar bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ayat ini menyatakan bahwa Al-Quran memandu manusia ke jalan yang paling lurus, jujur dan benar. Kabar gembira bagi mukmin, Allah memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, mengerjakan amal kebajikan bahwa mereka akan mendapatkan pahala besar di hari akhirat. Petunjuk Al-Quran hanya membawa keselamatan bagi mereka yang memadukan keimanan dan berbuat baik dan beramal soleh. Dalam surat As-Sad ayat 29 surat 38, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati wa liyatadabbaru ulul albab. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah,
supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Surat As-Sad ayat 29 ini Allah memerintahkan setiap muslim wajib menghayati, wajib mengamalkan penuh berkah. Diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, diperintahkan sama Allah suruh mentadaburi dari ayat ke ayat dan menjadi pelajaran bagi orang-orang yang berakal sehat. Ayat ini menekankan tujuan utama Al-Quran dipahami, diamalkan, dan diambil hikmahnya, bukan sekedar dibaca. Al-Quran adalah kitab yang berkah, kitab yang diturunkan membawa keberkahan, rahmat, serta petunjuk, yang mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada terang benderang. Tujuan diturunkannya Al-Quran adalah agar manusia menghayati, merenungkan makna ayat-ayatnya. Pelajaran bagi ulul albab, orang yang berakal. Siapakah mereka yang ulul albab ini? Dalam surah Az-Zumar ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina yastami'u qawla wa yattabi'una ahsanahu ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika humul ulul albab. Orang yang punya akal sehat, Allah mengatakan, yaitu yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal pikiran. Dalam hal ini Allah menegaskan tentang ciri orang-orang yang ulul albab, yang mendapat petunjuk Allah, yaitu mereka yang mendengarkan perkataan, menyaringnya, dan mengikuti yang paling baik. Ayat ini mengajarkan keterbukaan pikiran kita dan selektif dalam menerima informasi dan kebaikan. Sikap kritis orang mukmin sejatinya tidak mengikuti perkataan tanpa pertimbangan. Mereka mendengarkan sebagai informasi lalu memilih dan mengikuti yang paling baik menurut tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Yang dimaksud dengan yang paling baik adalah mengikuti ajaran Allah melalui Al-Quran dan Sunnah, hadis Nabi. Ciri ulul albab yang memiliki kemampuan intelektual dan spiritual untuk membedakan antara yang hak dan yang batil. Di kesempatan yang lain Rasulullah bersabda, kullu ummatin yadkhulu minal jannah ila man aba. Qalu ya Rasulullah man ya'ba? Qala man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Setiap umatku akan masuk surga, tapi ada yang enggan, ada yang tidak mau. Para sahabat pada waktu itu bertanya, wahai Rasulullah, siapakah yang enggan dan tidak mau masuk surga itu? Adalah beliau menjawab, barang siapa yang menaatiku pasti masuk surga, dan barang siapa yang mendurhakaiku maka mereka enggan masuk surga. Orang-orang yang enggan masuk surga adalah orang yang menolak ajaran agama Islam. Di dalam surah Isra ayat 35, Allah berfirman, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya.
Surat Al-Isra ayat 36. Allah melarang manusia mengikuti, berbicara atau menuduh sesuatu tanpa pengetahuan ilmu. Ayat ini memerintahkan tabayun dan menegaskan bahwa pendengaran, penglihatan, dan hati akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat atas yang dilakukan di dunia. Itulah uraian singkat yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada kita semua dan kita mampu mempelajari, mentadaburi ayat demi ayat dan memahami dan mempraktekkan kepada amal ibadah kita. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.